Usahakan meta-analisis atau systematic review, ya. Nah, sebelumnya, karena kita ngomong-ngomongin masalah anestesi, gua pengen ngajarin lo gimana caranya ngitung kadar anestesi di dalam satu ampul. Mau cara gampang apa mau cara susah? Mau cara gampang apa mau cara susah? Cara gampang aja ya. Gampang dong ya. Gampangnya gini. Kan kalau anestesi itu pasti penulisan kadarnya pakai persentase ya. Mepivakain 3%, lidokain 2%. Udah, angkanya lu ambil, lu kali 20. Dapat satu ampulnya berapa miligram. Ingat ya, angka di depan persennya, lu kaliin 20, lu dapat berapa miligram satu ampulnya. Berarti kalau gue bilang nih, mepivakain 3%. Berarti satu ampulnya ada berapa miligram? Beres. Gampang kan? 60 miligram. Ya, paham ya? Lidokain 2%. Satu ampulnya ada berapa? 40 miligram. Gampang kan? Udah. Jadi itu untuk mengetahui satu ampul itu kira-kira ada berapa miligram tuh lidokainnya. Kalau lidokain 2% ya udah berarti ada 40 miligram lidokain dalam satu ampul. Mepivakain 3%. Oh berarti dalam satu ampul ada 20 kali 3, 60 miligram. Selesai. Jadi lu tahu tuh, oh satu ampul tuh isinya ada berapa miligramnya. Nah, kalau lu udah tahu ya, kalau lu udah tahu berapa miligram satu ampulnya, lu jadi bisa hitung nih. Kira-kira berapa ampul sih maksimal buat pasien ini? Nah, buat tahu berapa ampul nih maksimal, lu harus ingat. Misalnya gini, kita main logika analogi aja ya. Gua nggak boleh, gua maksimal minum air 1.000 mililiter misalnya. Catat, gua maksimal minum air itu 1.000 mililiter. Kalau satu gelasnya isinya 100 mililiter, berarti gua maksimal minum berapa gelas? 10. 1.000 dibagi 100. Itu sama persis rumusnya untuk menentukan berapa jumlah ampul maksimal yang dipakai sama seseorang. Berarti lo harus tahu dulu berapa miligram nih maksimal obat anestesinya. Baru nanti dibagi sama jumlah bahan anestesi dalam satu ampul. Coba gua tanya lagi. Lidocaine 2%, satu ampulnya berapa? Berapa miligram? 40 miligram. Kalau gue bilang, setelah dihitung dosisnya, maksimal orang itu boleh 400 miligram. Berapa ampul kira-kira maksimalnya berarti? 10 ampul. Gampang kan? Gampang. Lagi, misalnya, dosis maksimalnya mepivakain 150 miligram. 150 miligram. Kalau kita pakai mepivakain 3%, kira-kira berapa ampul maksimal? 150 bagi 60, berarti berapa? 2,5 ampul. Paham sampai sini? Gampang kan? Udah, gitu cara ngitung dosis maksimal obat anestesi dan ngitung berapa kadar anestesinya. Cara tahu dosis maksimalnya gimana? Nanti gua kasih tabel, ada tabel dosis maksimal masing-masing anestesi, itu harus lu apalin. Dia bentuknya itu dalam miligram per kilogram berat badan. Jadi nanti dosis maksimalnya itu lu kaliin sama berat badan pasien dulu, baru nanti lu bagi sama berapa miligram obat anestesi dalam satu ampul. Coba sekarang, kalau tadi kan udah gue gampangin ya, udah gue hitungin, misalnya satu orang dosis maksimal 150 miligram atau 400 miligram. Coba sekarang gini ceritanya. Misalnya, kita mau pakai lidocaine 2%. Gue tanya lagi, satu ampul lidocaine 2% ada berapa miligram?
40 miligram. Pinter. Kalau misalnya diketahui dosis maksimal lidokain 2% adalah 7 miligram per kilogram berat badan, terus pasiennya berat badannya 80 kilo, ingat, dosis maksimal lidokain 2% itu 7 miligram per kilogram berat badan. Kalau pasiennya beratnya 80 kilogram, berarti berapa dosis maksimalnya? Berapa miligram? Gue tanya dosis maksimalnya dulu. 7 dikali 80. Betul. Berarti 560. Terus kalau gue tanya, tadi satu ampul lidokain 2% karena ada 40 miligram. Berarti berapa ampul maksimal di pasien tersebut? Pinter, 14 ampul. Paham ya? Gampang ya? Gampang. Jadi nanti kalau lu tanya, Bang, berapa ampul ya maksimal buat pasien gue ini? Lu tinggal lihat tabelnya, lu kaliin berat badan pasiennya, tinggal lu bagi sama satu ampul ada berapa miligram. Beres. Ya, paham ya? Begitupun yang anak mau dewasa, kan bedanya cuma di berat badan doang nih. Nanti tinggal dikali aja tuh. Dosis maksimal kali berat badan anaknya, baru lu bagi sama jumlah obat anestesi dalam satu ampulnya. Ya. Nah, kalau dari obat anestesi, itu sebenarnya nanti ditanya lagi nih, bagaimana mekanisme kerjanya obat anestesi lokal. Sebenarnya nanti ini bakalan gua cerita panjang lebar, itu di belakang, di oral biologi, di proses pembentukan persepsi nyeri. Tapi yang lo ingat gini aja, kalau untuk anestesi lokal, dia mekanisme kerjanya menghambat terbukanya kanal natrium di ujung reseptor. Deh, ingat itu ya. Menghambat terbukanya kanal natrium di ujung reseptor. Kalau kanal natriumnya nggak kebuka, ya, kalau kanal natriumnya nggak kebuka, impulsnya nggak akan muncul. Kalau impulsnya nggak muncul, ya udah, nggak akan ada persepsi rasa nyeri. Paham sampai sini ya? Paham ya? Itu yang harus lo tahu dari anestesi. Nanti untuk persepsi nyeri, kita belajar di belakang, di oral biologi. Ya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang impaksi. Ya. Impaksi itu yang ditanyain biasanya M bawah, M3 bawah, M3 atas sama kaninus. Ya. M3 bawah, M3 atas sama kaninus. Ini lu wajib paham, wajib ngerti buat ujian. Ya. Karena nanti pas lagi ujian itu nggak dikasih foto ronsennya. Lu harus bisa ngebayangin dari kalimat-kalimat deskripsi yang ada di vignette. Ya. Nah, kalau untuk M3 bawah, itu ada 3 yang harus lo lihat. Pertama, kelasnya. Kedua, posisinya. Yang ketiga, angulasinya. Ya. Pertama, kelasnya, posisinya, sama angulasinya. Nah, pertama, berdasarkan kelas dulu. Kalau kelas, itu yang lu bandingin adalah lebar mahkota impaksinya. Ingat, lebar mahkota impaksinya sama jarak antara distal M2 dan ramus ascendens. Distal M2 dan ramus ascendens nih. Ya. Yang lu bandingin itu. Yang lu bandingin adalah lebar mahkota yang impaksi sama ramus ascendens ke distal M2. Kalau kelas 1, mahkotanya lebih kecil. Tuh. Kelas 1, mahkotanya lebih kecil dari jarak. Cara nginget gampangnya gitu. Mahkota lebih kecil dari jarak. Kalau kelas 2,
mahkotanya lebih besar dari jarak. Mahkotanya lebih besar daripada jarak. Atau mahkotanya terpendam sebagian. Mahkotanya terpendam sebagian. Kalau kelas 3, giginya terpendam seluruhnya di ramus. Ya. Kelas 1 mahkotanya lebih kecil daripada jarak, kelas 2 mahkotanya lebih besar daripada jarak atau giginya terpendam sebagian di ramus. Kalau kelas 3 terpendam seluruhnya. Gampang kan? Gampang. Nah, sekarang posisi. Kalau posisi lebih gampang lagi. Ingat ya, ingat kita ngomongin gigi bawah. Ingat, kita ngomongin gigi bawah. Berarti patokannya adalah titik tertinggi. Ingat, titik tertinggi dari gigi yang impaksi. Kalau titik tertingginya sejajar M2, disebutnya posisi A. Kalau titik tertingginya di antara oklusal dan cervical M2, disebutnya posisi B. Kalau titik tertingginya lebih apikal dari cervical M2, posisi C. Paham ya? A sejajar oklusal M2, B di antara oklusal dan cervical M2, C lebih apikal dari cervical M2. Yang agak tricky adalah penentuan angulasinya. Ya, kalau di soal sejauh ini gue belum pernah ngeliat soal tentang masalah derajat-derajatnya. Disebut vertikal tuh berapa derajat terhadap sumbu mid sagittal plane atau apa ya. Karena kalau derajat-derajat itu beda literatur, beda derajatnya. Nah, jadi biasanya yang dipakai adalah perbandingan struktur anatomi. Sekarang lu bayangin, ya. Kita bayangin bareng-bareng. Misalkan, sorry kepencet. Misalkan nih, gue punya gigi bawah. Ini gigi 38. Ingat ya, ini gigi 38. Cari yang kosong mana sih? Nah, nih. Misalnya ini gigi 38. Dia bentuknya begini. Nah, nih, ini 38 ya. Ini gua tandain yang warna hijau kas mesiobukal. Yang warna biru gua tandain ini kas distobukal. Kalau misalnya gue bilang, kas mesiobukalnya terletak lebih rendah daripada kas distobukalnya. Kas mesiobukal terletak lebih rendah daripada kas mesiobukal, kas distobukal. Kira-kira mesioangular atau distoangular? Mesioangular, pinter. Kalau ini harus lu bayangin ya. Kalau mesiobukalnya letaknya lebih rendah dari distobukal, artinya tuh gigi miringnya ke mesial. Ya. Coba sekarang kebalikannya. Kalau kas mesiobukal letaknya lebih tinggi daripada kas distobukal, miringnya kemana? Miringnya ke distal, distoangular, pintar. Itu kalau gigi bawah, ya. Kalau misalnya gigi impaksinya miringnya ke bukal, disebutnya apa? Bukoangular, ya. Bukoangular. Paham ya? Biasanya yang ditanya, yang dibikin susah tuh yang mesioangular, distoangular. Karena kalau bukoangular, gampang banget. Giginya miring ke bukal, oh bukoangular. Giginya miring ke lingual, oh lingual angular. Ya, dia tegak, oh vertikal. Dia tiduran, oh horizontal. Disebutnya apa? Kalau akar sama mahkotanya terbalik, apa disebutnya? Posisi akarnya itu yang sejajar sama si oklusal M2, mahkotanya itu sejajar sama apikal M2.
Betul, namanya inverted. Ya, kalau terbalik mahkota sama akarnya posisinya, itu disebutnya inverted. Paham ya? Nah, ini juga bakalan gua kirim ke grup ya. Ini harus lu apalin juga klasifikasi kesulitan ekstraksi molar 3 atau klasifikasi tingkat kesulitan odontektomi M3 bawah berdasarkan klasifikasinya Pedersen ya. Ini nanti lu harus baca karena takutnya ditanya gitu. Ini bakal gua kirim juga. Ini berdasarkan Pedersen. Nah, kalau tadi M3 bawah lu udah bisa, M3 atas lebih gampang lagi. Kalau M3 atas cuma dilihatnya posisi, angulasi, sama letak relatif apikalnya atau letak relatif giginya terhadap lantai dasar sinus maksilaris. Ya. Jadi kalau nanti M3 atas itu dibilangnya posisi A, B, atau C, mesioangular atau distoangular atau vertikal atau horizontal atau sebagainya. Terus belakangnya dikasih SA atau NSA gitu. Ya, SA atau NSA. Nah, kita bahas dulu nih. Untuk M3 atas, ingat, kalau kita ngomongin atas, berarti semua arahnya berkebalikan. Ya, mahkotanya di bawah, apikalnya di atas. Ya, kalau kita ngomongin gigi atas, mahkotanya di bawah, apikalnya ada di atas. Untuk penentuan ABC-nya, kalau M3 bawah, tadi kan kita nentuin dari titik tertingginya ya. Titik tertingginya sejajar oklusal di antara oklusal dan servikal atau lebih apikal dari servikal M2 bawah. Kalau yang atas, yang kita lihat adalah titik terendahnya. Ingat, titik terendahnya, bukan titik tertingginya. Ya, misalnya gue gambar begini. Misalnya ada gigi. Nah, misalnya ini gigi 18. Gua kasih warna orange. Ini distobukalnya. Yang hijau ini kas mesiobukalnya. Gua mau tanya, titik terendahnya yang mana? Yang warna orange apa yang warna hijau? Titik terendahnya. Warna orange. Ingat, ini gigi atas. Ya, ini gigi atas. Misalnya ini mahkotanya. Nah, berarti lo lihat mana yang lebih bawah? Yang orange kan? Berarti patokan posisinya dari titik orange-nya. Karena titik orange ini adalah titik terendahnya. Ya, jangan salah. Itu. Paham ya? Untuk M3 atas, penentuan posisi ABC dilihat dari titik terendahnya. Sama, ya, sama kayak M3 bawah. Kalau dia sejajar sama oklusal M2, itu posisi A. Kalau di antara cervical dan oklusal M2, posisi B. Kalau lebih apikal, ya, kalau lebih apikal dari cervical M2, dia posisi C. Ya, ingat ya, gue bilangnya lebih apikal, biar lu nggak ngejelimet, ya. Karena kalau misalnya gue bilang di atas atau lebih superior, kalau udah ngomongin M3 atas, bisa bingung loh. Ya, paham ya? Pokoknya intinya, titik terendah gigi yang impaksi, kalau dia lebih apikal dari cervical M2, berarti dia udah posisi C. Paham ya? Nah, begitupun penentuan angulasi. Ya, penentuan angulasi hati-hati. Karena lebih tinggi, lebih rendahnya mahkota gigi atas, itu berkebalikan sama gigi bawah. Sekarang gue mau tanya, lihat lagi gambar yang warna biru. Titik orange sama titik hijau. Titik orange distobukal, titik hijau mesiobukal. Sekarang gue mau tanya, titik mana
yang lebih tinggi? Titik mana yang lebih tinggi? Yang hijau atau yang orange? Titik mana yang lebih tinggi? Yang hijau atau mesiobukal, ya. Berarti kalau dideskripsikan gigi 18 ini, kas mesiobukalnya terletak lebih tinggi daripada kas distobukalnya. Paham sampai sini? Paham ya? Mesiobukalnya di gambar ini lebih tinggi daripada kas distobukalnya. Karena ini gigi atas. Berarti kalau gue bilang kas mesiobukal M3 atas terletak lebih tinggi daripada kas distobukalnya, berarti dia mesioangular atau distoangular. Pinter. Ayo, yang lain coba jawab. Si Mustika udah jawab nih, benar jawabannya. Ayo, lihat lagi, lihat giginya. Mesiobukalnya terletak lebih tinggi daripada distobukalnya. Berarti giginya miring kemana? Betul, mesioangular. M3 atas, mesioangular. Lihat, ini kan 18, ya. Mesialnya di sini, berarti mahkotanya miring ke mesial kan? Berarti ini mesioangular. Coba sekarang jangan pakai gambar. Kas distobukal M3 atas, gigi 28. Kas distobukal gigi 28 terletak lebih tinggi, terletak lebih tinggi daripada kas mesiobukal. Distoangular, ya. Jadi gampangnya kalau untuk M3 atas, lihat kas mana yang paling tinggi. Kalau kas distalnya yang lebih tinggi, berarti distoangular. Kalau kas mesialnya yang lebih tinggi, berarti mesioangular. Gampang ya? Gampang ya? Kalau rahang bawah, lihat kas yang lebih rendahnya yang mana. Ya, kalau rahang bawah, kalau mesiobukalnya lebih rendah, berarti dia mesioangular. Kalau kas distobukalnya yang lebih rendah, untuk gigi bawah, distoangular. Gampang ya? Gampang ya? Coba sekarang gue tanya. Gigi 18 yang lebih tinggi kas distobukal. Berarti yang lebih tinggi kas distobukal. Berarti distoangular. Cakep. Gigi 28 yang lebih tinggi kas mesiobukal. Berarti mesioangular. Cakep. Masih ngomongin gigi atas. Kas mesiobukalnya lebih rendah daripada distobukalnya. Mesiobukalnya lebih rendah, berarti yang lebih tinggi yang mana? Distalnya, distal lebih tinggi, berarti distoangular. Gampang ya? Jadi cara gampangnya, kalau M3 atas, lihat kas mana yang lebih tinggi, berarti dia miringnya ke arah itu. Distalnya lebih tinggi, oh distoangular. Mesialnya lebih tinggi, oh mesioangular. Kalau rahang bawah, kebalikannya. Yang lebih rendah, yang jadi angularnya. Mesialnya lebih rendah, mesioangular. Distalnya lebih rendah, distoangular. Gampang ya? Oke. Nah, berikutnya itu kita lihat letak relatif gigi impaksinya dalam hal ini adalah apikalnya terhadap lantai dasar sinus. Ya, kalau dia jaraknya ada 2 mili, lebih dari sama dengan 2 mili, nih, berarti ini disebutnya non-sinus approximation atau NSA. Nih, kalau jaraknya ini lebih dari sama dengan 2 mili.
Kalau jaraknya ini lebih dari sama dengan 2 mili, nah ini disebutnya NSA atau non-sinus approximation. Tapi kalau dia kurang dari 2 mili, jarak antara dasar sinusnya ke apikalnya itu disebutnya SA, ya, sinus approximation. Paham ya? Pintar. Ya. Coba sekarang lu tulis diagnosisnya ya. Tulis klasifikasinya. Misalnya, gigi 28, titik terendahnya ada di antara oklusal dan cervical M2. Dan kas mesiobukalnya terletak lebih rendah daripada kas distobukalnya. Apikalnya sudah berimpit dengan lantai dasar sinus. Apa klasifikasinya? Posisi B, distoangular, S. Ih, pintar. Pada cepet jawabnya anjir. Ntar nih big match pada menang nih gue rasa nih ya. Betul. Gigi 28, posisi B, distoangular, SA. Gampang ya? Gampang ya. Nggak ada yang susah ya. Kecuali KGM. Ini tadi yang gue bilang ya. Lihat aja nih yang gue bilang tadi ya. Nih, ini kas mesiobukalnya yang warna merah. Mana sih? Kok nggak kelihatan? Nih, ini kas mesiobukalnya warna merah. Terus kas distobukalnya warna biru. Yang lebih tinggi yang mana? Yang biru apa yang merah? Yang lebih tinggi? Yang biru. Yang biru distobukal. Berarti arahnya distoangular atau mesioangular? Distoangular. Gampang kan? Sebelahnya juga sama. Nih, yang warna biru distobukal, yang warna merah mesiobukal. Mana yang lebih tinggi? Yang merah mesiobukal. Berarti miringnya mesioangular ya. Paham ya? Paham sampai sini ya? Gitu. Sekarang gue mau tanya dulu. Kalau gigi impaksi perawatannya apa? Gigi impaksi perawatannya apa? Gigi impaksi kok ekso? Odontektomi ya. Ingat ya, khusus untuk gigi impaksi itu perawatannya odontektomi, bukan ekstraksi. Meskipun secara prosedural odontektomi itu sama persis kayak ekstraksi transalveolar ya. Jadi kalau ekstraksi itu kan ada dua jenis ya. Ada ekstraksi intraalveolar, ada ekstraksi transalveolar. Nah, kalau intraalveolar itu artinya lu kayak cabut biasa aja, nggak pakai flap gitu. Nah, kalau ekstraksi transalveolar itu ekstraksi yang pakai open flap gitu. Atau yang kita sebut dengan open method. Itu nama lainnya transalveolar gitu. Nah, kalau ekstraksi transalveolar itu biasanya buat gigi yang sisa akarnya udah kependem subgingiva atau pasiennya punya keadaan patologis akar yang menyulitkan untuk ekstraksi biasa kayak hipersementosis, ankilosis ya. Nah, kalau gigi impaksi kita tetap lakukannya odontektomi ya. Gitu. Paham ya? Untuk prosedurnya besok kita belajar. Nah, berikutnya ada impaksi gigi kaninus ya. Kalau impaksi kaninus itu ada 5. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Gampangnya gini. Kalau kelas 1 semuanya di palatal. Ya. Kelas 1 semuanya di palatal. Kelas 2 semuanya di labial. Semuanya tuh maksudnya seakar dan semahkotanya tuh di labial. Kalau kelas 3 itu setengah-setengah. Setengah di bukal, setengah di palatal. Atau setengah di labial, setengah di palatal. Bebas. Mau mahkotanya di labial, akar di palatal, atau akar di labial, mahkotanya di palatal, itu kelas 3. Kalau kelas 4, dia vertikal di antara I2 sama P1. Ya. Dia letaknya vertikal di antara I2 dan P1.
Nah, kalau dia impaksinya ada di edentulus maksila, maksudnya apa Bang? Pasiennya giginya udah nggak ada sama sekali nih, secara klinis. Dia mau dibikinin GTL, di foto panoramik. Ada yang nyangkut nih kaninusnya satu. Nah, kalau ada kaninus yang impaksi di edentulus maxilla, masuknya kelas 5. Paham ya? Paham ya? Itu klasifikasi impaksi kaninus. Nah, berikutnya kita belajar jenis-jenis flap. Kita istirahat dulu ya. Udah istirahat ya? Udah istirahat belum? Udah istirahat ya? Gingsul itu bukan impaksi ya. Kalau gingsul itu disebutnya ectopic caninus. Dia udah keluar tapi dia tinggi letak caninusnya. Tapi dia bukan impaksi. Gitu. Kita istirahat dulu sampai jam 10.35. 10.36. 10.36. Ya. BM-nya lebih berat yang sekarang apa yang kemarin? Kayaknya kemarin lebih berat ya. Berat yang mana? Sama-sama berat. Yang kemarin Bang. Ektopik sama eksostem sama ya. Kemarin iya, kenapa kemarin tuh lebih berat? Bang, masih banyak nggak topiknya? Masih banyak. Enggak sih, udah tinggal dikit. Kenapa Tis, lu mau ngejar dosen ya Tis? Enggak kok, tinggal flap, udah kayak gitu. Kalau yang jahit-jahit begitu-begitu mah, gua kirim nanti di grup ya, materi tambahan. Oh, histo-histo, yang bikin susah histo-histo. Emang histo tuh susah. Susah bayangin abses itu emang butuh butuh latihan. Nggak lapar bang, ngomong terus. Enggak. Gue kalau ngomong itu, kalau udah sekali ngoceh, gue lupa makan, lupa minum, lupa tidur. Ya, gue suka lupa daratan kalau ngomong. Bang mesti belajar jahit nggak buat UKMP? Belajar. Belajar ya. Belajar buat jahit. Ciri HPA ameloblastoma susah ingetnya bang. Ih, emang ya. HPA ameloblastoma itu susah emang. Gue akui itu susah. Karena kita di klinik jarang ketemu, jadi mau dilogikain juga susah. Bang, kami ada TO jam 1 di kampus, kira-kira masih banyak gak materinya? Ini tinggal flap-flap doang ya. Tinggal flap-flap doang. Ini ini nanti gue kirim ke grup. Udah tinggal ini doang ya. Paling sejam, sejam setengah. Bang, kenapa nggak jadi dosen aja? Nanti gue dimarahin sama dosen-dosen yang lain. Gue nanti sering ditegur. Karena gue kalau misalnya ngajar, itu ya sesuka-suka gue gitu. Sedangkan kalau lu jadi dosen, itu lu mesti rapi. Terus lu nggak boleh ngomong sembarangan gitu kan. Yang ada gue malah ditegur ntar sama dekannya. Dok, lain kali jangan gini ya dok. Aduh, aduh. Gitu. Karena gue dulu pernah sih, gue dulu pernah magang kan jadi salah satu dosen, jadi dosen muda gitulah di salah satu universitas swasta. Gue sering ditegur gara-gara kan gue udah ngerasain ya kalau namanya koas itu susah. Ya gue kalau misalnya ada anak kesusahan, ya gue gampangin lah. Udah pokoknya lu kalau kerja sama gue nggak usah susah-susah. Yang penting lu tahu lu mau ngerjain apa, lu tahu diagnosisnya, lu kerjain dulu pasien lu. Misalnya lu nggak tahu, ntar udah selesai, baru kita diskusi. Yang penting lu tahu yang lu mau kerjain hari ini apa dan kenapa, udah gitu. Gue nggak ribet-ribet, nggak sampai nanya yang kayak terlalu detail terus. Kalau misalnya lu nggak bisa jawab, gue suruh pulangin pasiennya kagak. Gue ditegur karena gara-gara gue sering ngegampangin anak-anak. Ya udah, lu udah tahu kan lu mau ngerjain apa? Gue tanya dulu tahapannya apa aja. Oh, kalau bener ya udah suruh kerja. Kalau salah ya gue koreksi langsung ya. Gue koreksi langsung. Enggak. Nanti kalau pas ini lu ngerjainnya begini gitu. Nanti baru kelarnya pasiennya pulang, gue panggil lagi dia. Tadi gimana kerjaan lu? Lu bisa gini gini gini, apa yang lu nggak bisa? Terus tadi gue nanya sesuatu, gue catat tuh pertanyaan yang gue tanyain. Kenapa coba tadi gue bilang tahapan ini salah gitu. Nah baru gue korek-koreknya setelah dia kerja gitu kan.
Ya ada positif ada negatifnya lah. Nah, gara-gara sistem itulah gue ditegur sama dosen lain gara-gara anak-anaknya pada nggak mau kerja sama dosen lain, ngantri sama gue, terus kayak, Iya soalnya sama dokter Hafiz digampangin." Ya kalau kata gue mah ya ngapain, hidup udah susah lo nyusahin hidup orang lain, yang ada lo disumpahin cepet mati lu ntar gitu kan. Dalam hati gue begitu, oh iya dok, iya dok. Makanya dari situ, nggak deh, kayaknya nggak cocok gue jadi dosen karena gue pasti ditegur mulu gitu. Itu pasti ada nggak sih di semua kampus pilih-pilih dosen? Ada, pasti ada gitu. Gitu. Terus tuh gue sering-sering apa namanya? Sering 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 mabal rapat. Gue kan gak demen ya ikut-ikut rapat begitu ya. Rapat kurikulum lah, rapat ini, rapat itu, kata gue, kenapa kita nggak diskusinya di WA aja dok? Gitu. Soalnya ujung-ujungnya, lo tahu nggak, semua informasi itu ada di grup WA gitu. Semua informasi itu ada di grup WA. Wait bang, gitu. Semua informasi itu ada di grup WA. Jadi kayak tadi tuh rapat cuma duduk, makan, terus ngomongin pembukaannya panjang lebar. Intinya ujung-ujungnya semua informasi di WA. Kata gue, kenapa nggak di WA aja dong rapatnya? Wah nggak bisa, gini, 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 gini. Emang nggak bisa ya bang dosen akrab sama mahasiswa, emang aturannya kebanyakan gitu? Sebenarnya enggak. Itu kalau gue bilang ya ada alasannya sih sebenarnya. Karena orang-orang Indo itu kebanyakan tukang lunjak. Kalau udah ngerasa sobi sama dosen ya dosennya disembarangin, dikurang ajarin. Beda orang-orang sama orang-orang bentar, bentar. Nah, itu karakteristik orang Indonesia tuh tukang lunjak, dibaikin malah nggak, malah kurang ajar gitu loh, malah nyembarangin gitu. Gue pernah disembarangin sama mahasiswa gue, makanya gue marah sih sama anak itu. Tapi ya udah, kalau buat yang lain bukan gue jadi strict atau gimana, gue tetap sama aja kayak biasa. Cuma ke orang itu yang udah kurang ajar sama gue, yang udah nipu-nipu gue marahin tuh anak, jangan kayak gitu lagi gitu. Jadi ceritanya tuh dulu, nih anak saking gampangnya kerja sama gua, kan gue biasanya kan ngelihat pasiennya gitu ya. Gue cuma nanya di hari itu karena gue udah percaya sama nih anak sebelumnya. Mau kerja apa kamu? Oh mau isi dok. Kan gue pegang endo waktu itu ya. Oh mau isi, mau optur. Oh ya udah. Terus gue tanyain A B C D E F G-nya, subjektifnya, objektifnya, apa segala macam. Terus nanti apa namanya, tahapan-tahapan kerjanya udah oke nih. Dia udah pinter banget pokoknya. Udah aja selesai. Nah, tempat duduk gua itu seberang-seberangan sama loket bahan. Tiba-tiba nih anak datang. Dia bilang, "Mbak, mau minta CAOH." Simbanya ini kan rada-rada kencang suaranya ya. "Kamu mau oktur ya? Kok pakai CAOH? Pinter juga nih Simbanya." Oh iya ya. Terus gue gue denger, nih anak mau oktur kenapa pakai CAOH? Orang sealernya kan dia bilang tadi awalnya pakai zinc oxide eugenol. Akhirnya gue panggil lagi tuh anak. Tadi COH buat apa? Oh enggak dok, itu tadi saya salah ambil katanya. Terus gue tanya ke mbak-mbak lemari bahannya kan. Itu COH-nya tadi udah dikasih mbak? Iya udah dikasih. Gue datengin, saya mau lihat pasiennya. Diketok-tok, pasiennya gitu. Wah kurang ajar, gue dikibulin. Udah kayak gitu, pas gue bongkar tuh nggak lo? Gue bongkar tuh empatan sementaranya. Nah terus gue interogasi kan. Gue interogasi tapi di belakang pasiennya. Pak sebentar dulu ya. Ini adiknya saya panggil dulu.
Gue interogasi nih bisa-bisa nih anak. Tadi kamu bilang perkusinya negatif. Tadi diketok pasiennya sampai loncat. Itu tuh artinya negatif gitu. Udah naik suara gue nih. Oh, mohon maaf dok. Tadi kayaknya saya ngetoknya kepelanan. Kagak ada. Tadi gue ngetoknya pelan juga gitu. Terus ngapain lu ngambil CAOH? Ya tadi lupa dok. Gini gini gini. Pokoknya berkilah aja. Terus ya udah gue bilang, saya bongkar dulu ya Pak. Gue yang ngebongkarin tuh tempatan sementaranya. Pas gue bongkar, darahnya ngerembes kemana-mana. Wah kacau nih anak. Isinya masih ada pulpanya. Mau dioptur. Aduh ada gila-gilanya nih orang. Ini masih ada darahnya begini. Ini udah di PSA belum? Gue bilang. Udah dok, udah dok. Ini masih ada pulpanya loh. Kapan kamu preparasinya? Oh saya nggak tahu dok. Kayaknya kemarin udah dipreparasi semua gitu. Terus pas gue lihat, dia udah di ACC sama dosen lain. Wah, berarti nih orang nipu juga nih, nipu dosen lain. Gue WA lah di grup, dok atas nama pasien begini begini begini, udah kerja sama dokter. Iya dok, waktu itu udah kerja gini 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 gini. Udah kayak gitu. Iya dok, soalnya tadi saya cek gini 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 gini. Ternyata nih anak main nakal. Si pasiennya diganti. Jadi si pasiennya ini yang satu yang emang udah harusnya optur, nggak bisa datang, diambillah pasien lain, udah kayak gitu sengaja di open access, belum diekstirpasi kan ada goblok ya. Orang mah diekstirpasi dulu kayak diapain gitu kan. Udah kayak gitu ditutup sementara biar kelihatan dioptur, mau dioptur gitu kan. Ada aja nih orang udah habis itu orang. Terus gue bilang, ya udah jangan dulu kerja ya. Gue akhirnya sepakat sama orang-orang Indo itu, ini anak nggak boleh kerja dulu 2 minggu gitu. Terus disuruh menghadap sama kayak ketua penanggung jawabnya gitulah gitu. Itu salah satu kenapa dosen itu nggak boleh seakrab itu, harus tetap ada jaraknya lah gitu. Anjir berani banget bisa di sidang. Iya, kalau di kampus gue yang ada itu diskorsnya tuh bisa sebulan disuruh ditambah requirement yang ada gitu kan. Itu padahal di kampus itu tuh dulu requirement-nya tuh PSA cuma 2 dan akar tunggal. Zaman gua dulu PSA akar ganda, 2 biji pula gitu kan. Gitu. Beda. Gua waktu itu pernah ke kampus teman gua kan di Jepang. Nah, di Jepang itu mahasiswanya itu dekat sama dosen, tapi lu tahu sendiri orang Jepang kayak gimana kan. Meskipun dia udah ngerasa dekat kayak ini, kayak bener-bener ada gapnya gitu loh. Kayak mereka masih ngehormatin. Waktu itu tuh gue inget banget gue datang ke tempat teman gue di TMDU kan ya. Nah, waktu itu gue sore-sore. Nah, sore-sore mereka lagi pada kerja di ruang mahasiswa, ruang mahasiswanya juga bagus lagi. Jadi mereka kayak dikasih satu locker dan satu meja buat kerja lu di situ gitu. Karena mereka ngerjain metal framework segala macam nggak dikirim ke lab, tapi mereka kerja sendiri. Labnya juga udah bagus, jadi mereka ngerjain casting segala macam sendiri gitu kan. Nah, mereka tuh punya jadwal ternyata dosen yang jadi pengampunya satu dosen tuh megang ya 3 sampai 5 dan setiap sore itu mereka nggak pulang langsung setiap kelar pasien karena dosennya bakal datengin satu-satu duduk di sebelahnya ngasih tahu gitu ini kayaknya yang ini kurang nih coba kamu tambahin udah kayak gitu bahkan dicontohin gitu sama dosennya ini dikerjainnya begini 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 gitu dari situ gue liat anjir gila ya pantesan apa namanya mereka stres sih stres tapi nggak kayak kita stresnya stres kita kan udah masukin lab bayar bayar labnya udah kayak gitu stres bikin sendiri udah kayak gitu stres pasiennya kayak gitu-gitu kan kalau di mereka enggak gitu mereka satu dosen itu megang cuma 3 sampai 5 5 mahasiswa doang kalau di kampus-kampus yang ada di negara kita ini satu dosen bisa pegang 30 sampai 40 pasien atau 40 mahasiswa gitu kan. Makanya yang jadi dosen juga pasti kebingungan. Anjir, ini gue pegang berapa koas hari ini gitu kan. Ngeliatin satu-satu nggak akan bisa gitu. Makanya tuh ntar lu pada kuliah dah tinggi-tinggi, nanti kita sama-sama ubah sistemnya, anjas gitu. Kalau dosen kampusku bang biasanya jam 12 udah bubar. Kira-kira di luar negeri FKG ada yang nyari pasien juga nggak sih?
Ada tapi nggak sekita, karena sistemnya mereka tuh udah terintegrasi semua. Pasien datang karena keinginannya sendiri, awareness-nya juga udah tinggi, ada yang terintegrasi sama sistem asuransinya, jadi mereka nggak usah cari pasien, tinggal dibagi-bagi aja nih ada pasien ini siapa yang ngerjain gitu. Aku lambat rekapan aja nambah requirement. Bang, residen spesialis tuh nyari pasien juga apa gimana? Sejauh ini yang gua tahu ya, sejauh ini yang gua tahu, nggak nggak segitunya, nggak kayak kita S1 semuanya cari, nggak. Apalagi konser tuh. Konser tuh malah kebanyakan nolak-nolakin pasien, saking banyaknya pasien. Biasanya yang rada-rada nyari tuh orto, prosto, tuh masih rada-rada nyari, tapi nggak sebanyak itu butuhnya kan. Konser tuh sampai nolak-nolakin pasien. Saking banyaknya orang yang udah dijadwalin, mau dilakukan perawatan, tapi nambah terus gitu. Tuh konser. Kalau apa namanya? OM itu rumah sakit, jadi nggak dicari. BM juga di rumah sakit nggak nyari. Residen spesialis, Anda nggak yang nyari ke gang-gang kampung buat dibawain ke RSGM? Kalau ada sih pasti ada, tapi jumlahnya nggak sebanyak yang kayak kita waktu S1 gitu. Residen pedo aja kalau di kampus gue nggak tahu di kampus lain, teman-teman gue bilang, jadi kita nggak kayak yang waktu pedo zaman gue S1 gitu, kita harus belusukan cari pasien, nggak. Mereka tuh kalau ada pasien, ya udah dibagi rata, yang penting semuanya udah pernah ngerjain itu, gitu. Jadi nggak yang terlalu saklek, oh harus 10, harus 20, enggak. Bang, kalau radiologi gimana ya residennya? Gue gua agak kurang tahu tuh kalau yang radiologi ya. Gue agak kurang tahu karena temen gue yang di radiologi, siapa yang di radiologi ya? Gue jarang ngobrol sama temen gue yang di radiologi, gitu. Begitu ceritanya. Yang gue sering tuh ketemu, ada senior gue orang perio, temen gue orang BM, jadi ya 11 12 ya. Jadi gue tau lah apa namanya, kasarannya gimana mereka sekolahnya. Orto juga gitu, konser gitu. Tapi kalau yang kayak konser, orto, prosto tuh lo harus siap-siap beli bahan banyak-banyak. Tapi itu juga guna juga sih buat lo nanti pas lagi praktek. Kan itu juga dipakai sama lo nantinya gitu. Ya, oke, lanjut ya. Lanjut ya. Sekarang kita ngomongin tentang flap. Nanti gue bakalan kirimin ke materi tambahan ke grup. Apa aja sih syarat-syarat flap? Nanti lu bisa baca di situ ya. Karena waktu itu ada pernah pertanyaan tentang syarat flap. Salah satunya yang waktu itu keluar tuh tentang antara dasar sama puncak flapnya itu harus lebih gede dasar flapnya. Jadi contohnya misalnya gini, lu bikin flap nih, desainnya misalnya trapezoid begini. Yang satu begini nih, dasarnya begini, lebarnya dari sini ke sini. Yang satu trapezoidnya begini, kebalikannya. Kira-kira menurut lo, yang bagus yang mana? Yang dasarnya lebih lebar dari puncaknya, ini gambar satu, atau yang dasarnya lebih sempit dari puncaknya, gambar dua, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus gambar satu, ya. Kenapa yang gambar satu lebih bagus? Karena kalau dasar flapnya itu lebih lebar daripada puncaknya, lo bisa memastikan bahwa vaskularisasi ke flapnya itu terjaga. Makin lebar dasarnya, vaskularisasinya makin banyak nih. Jadi kemungkinannya untuk nekrosis itu lebih rendah. Kebalikannya, kalau yang nomor 2 ini, dasarnya lebih kecil daripada puncak flapnya. Otomatis vaskularisasinya lebih rendah. Kalau vaskularisasinya lebih rendah, bagian atas ini, kemungkinan nekrosisnya makin tinggi. Ya, jadi ingat ya, itu salah satu syarat lo bikin flap, dasar flapnya harus lebih besar atau harus lebih lebar daripada puncaknya. Kalau kebalikannya, nekrosis tuh flapnya. Paham ya? Untuk yang lain nanti gue kirim ke materi tambahan. Lo bisa baca sendiri. Nah, untuk jenis-jenis flapnya, ini bedain ya, flap yang kita omongin hari ini sama yang kita omongin nanti pada saat perio. Kalau ini flap berdasarkan bentuknya. Ada namanya flap semilunar. Ya, flap semilunar
nggak ada semilunar terbalik ya, adanya semilunar. Nah, kalau flap semilunar ini biasanya sering banget dipakai buat apikoektomi ya. Buat apikoektomi sama ngambil ujung akar yang ketinggalan atau buat ngambil kista yang kecil ya. Jadi kata kuncinya itu. Kalau buat apikoektomi, buat ngambil sisa akar yang ketinggalan sama buat ngambil kista yang kecil kita pakainya yang semilunar. Nah, envelope. Yang kedua namanya envelope. Envelope ini dipakai buat alveolektomi biasanya, ya. Alveolektomi. Sama biasanya juga buat pembedahan di sekitar servikal gigi. Ya, di sekitar servikal gigi. Kalau lu lihat bedah-bedah perio itu kebanyakan kalau berdasarkan bentuknya dia kalau nggak butuh yang lebar-lebar amat bisa pakai envelope nih. Karena yang mau diakses kan cuma cervicalnya doang. Nah, atau bisa juga kalau ada gigi kaninus atau gigi apapun yang impaksi di palatal. Buat nge-expose-nya itu pakai envelope. Ya. Atau lu mau apikoektomi tapi di akar palatal pakainya envelope. Jadi ingat ya, buat alveolektomi bedah tulang yang ada di sekitar cervical ya, kayak misalnya crown lengthening tuh bisa pakai envelope, udah kayak gitu. Apikoektomi akar palatal sama untuk mengekspos gigi impaksi, biasanya gigi kaninus atau premolar yang letaknya di palatal. Nah, itu untuk envelope ya. Berikutnya triangular. Triangular ini itu alternatif dari semilunar ya. Triangular ini alternatif dari semilunar. Indikasinya sama persis. Buat apikoektomi, bisa juga buat kista yang kecil, bisa juga buat apikal yang ketinggalan ya, sisa akar yang ketinggalan di apikal. Nah, keuntungannya kalau dibandingin sama semilunar, dia visibilitasnya lebih tinggi. Dia bisa lebih lebar kelihatannya, ya. Tapi jeleknya kalau di area-area estetik, nih, dia ada insisi vertikal di sini, ya. Di sini ada insisi vertikal. Kalau ada insisi vertikal, kemungkinan besar gingiva-nya bisa resesi setelah pembedahan. Makanya kalau di area-area estetik, itu kita lebih pilihnya semilunar. Kenapa? Kalau lu lihat semilunar di sini, tuh, dia cuma di ujung apikalnya doang. Dia nggak ngotak-ngatik margin sama interdentalnya. Jadi kemungkinan terjadinya resesi pasca flap itu jauh lebih rendah kalau si semilunar. Ya, makanya kalau di sini anterior ya makanya semilunar. Nah, kalau yang satu lagi tadi si triangular itu buat di daerah yang estetiknya rendah gitu. Misalnya daerah premolar ya atau daerah molar gitu. Karena kalau misalnya pun nanti dia ada resesi karena lukanya kontraksi tidak mengganggu secara estetik. Gitu ceritanya. Ya. Ingat ya, keuntungannya si triangular itu visibilitasnya tinggi. Terus berikutnya ada lagi yang namanya trapezoid. Nah, kalau trapezoid ini dia buat yang lesinya lebih besar lagi. Kalau yang pakai kalau apikoektomi itu kan kecil-kecil ya biasanya ya. Nah, kalau misalnya dia ada lesinya besar, kistanya lumayan besar, otomatis kita harus bikin insisi yang lebih besar lagi. Kita nggak bisa pakai triangular, kita nggak bisa pakai semilunar. Kalau triangular tadi insisi vertikalnya cuma satu. Kalau trapezoidal itu dia insisi vertikalnya ada dua.
sehingga nanti visibilitasnya akan jauh lebih besar lagi. Nah, makanya ini dipakai buat pembedahan yang butuh visibilitas tinggi. Kista besar ya, atau lesi-lesi rahang yang besar, itu pakainya trapezoidal. Ya, paham ya? Itu indikasi-indikasi dari flap. Nah, terus lo harus tahu lagi nih, ada dua tindakan pembedahan lagi yang ada kaitannya sama impaksi. Ada namanya surgical exposure sama surgical uprighting. Bedanya kalau surgical exposure itu buat pasien yang gigi kaninusnya mau dikembaliin ke posisi semula pakai orto. Jadi ada gigi kaninus yang impaksi, udah kayak gitu kita buka tulangnya, baru giginya kita tempelin pakai bracket orto. Ditarik pelan-pelan ke lengkung sebenarnya. Itu yang namanya surgical exposure. Kita expose giginya. Nah, terus ada juga namanya surgical uprighting. Kalau surgical uprighting itu buat negakin M3 bawah yang impaksi. Kayak di kasus ini nih. Lo lihat. Ya. M2-nya kayaknya hilang. Terus M3-nya mau dipertahankan. Nah, tapi dia M3-nya miring. Jadi kalau surgical uprighting, itu tulang yang ada di sekitar M3 atau di sekitar gigi molar yang impaksinya, kita buang nih. Ya, kita buang, kita bor, udah kita buang, nah kita tegakin giginya langsung intraoperasi. Ya, jadi pada saat udah dibuang tulangnya, pakai jari dah lo tegakin. Nah, kayak nyusun gigi. Udah kayak gitu baru di splinting. Itu yang disebut dengan surgical uprighting. Ya. Indikasinya itu biasanya buat gigi M3 impaksi yang mau dipertahankan dan apikalnya belum menutup sempurna. Lihat di sini, ya. Apikalnya masih kebuka. Dia hanya bisa di uprighting secara surgical kalau giginya belum menutup sempurna apikalnya. Karena kalau udah menutup sempurna, yang ada nanti non vital giginya. Ribet lagi lu PSA-nya, ya. Gitu. Sama satu lagi, ada pembedahan yang lu harus tahu namanya germektomi, ya. Namanya germektomi. Kalau germektomi itu artinya si pasiennya ini ada gigi M3 yang baru terbentuk mahkotanya doang, tapi ruangannya nggak ada sama sekali buat erupsi. Udah bener-bener, oh ini pasti impaksi nih. Nah, sebelum akarnya terbentuk, lo ambil dah tuh. Ya, lo ambil si benih gigi yang mau impaksi tadi. Itu yang disebut dengan germektomi. Ya, paham ya? Itu pembedahan-pembedahan lain yang harus lo tahu. Kalau ini nanti gue bakalan jelasin di general lecture OSCE besok. Pokoknya intinya rahang atas itu pinch grasp, rahang bawah sling grasp. Kenapa disebut pinch buat rahang atas? Karena lo lihat, dua jari doang yang memfiksasi si tulang. Tiga jari yang lainnya bebas, nggak ngapa-ngapain. Kalau yang rahang bawah itu pakai sling grasp. Kenapa disebut sling? Karena dua jari ngefiksasi tulang yang ada di sekitar gigi yang mau diekstraksi, tiga jari lainnya memfiksasi inferior border of mandible. Gitu. Ya. Intinya atas pinch, bawah sling. Itu yang harus lo ingat. Ini juga gue bakal bahas besok gimana cara mendeskripsikan tang cabut, ya, big joint handle membentuk garis lurus, sudut 90 derajat, ujung beaknya terbuka atau tertutup, ada bifurkasi atau tidak di salah satu atau di kedua ujung beaknya. Buat gigi apa, itu besok gue bakalan jelasin. Ya. Terus ini masalah jarum-jarum juga, ini bakalan gue kirim di materi tambahan, lo bisa baca sendiri. Intinya, kalau mukosa, kita pakainya taper cut.
Ingat ya, mukosa kita pakainya taper cut. Tapi kalau kulit butuh estetik tinggi, kita pakai reverse cut. Tuh, ya. Taper cut buat yang apa namanya? Mukosa atau buat kulit yang nggak butuh estetik tinggi, tapi kalau kulit yang butuh estetik tinggi, pakainya reverse cut, reverse cutting. Itu yang harus lo ingat. Nah, ini juga secara teknik, nanti gue jelasin di General Lecture OSCE besok, sama gue bakal nanti kasih materi tambahan. Ya, biasanya tuh yang ditanya kalau di OSCE, simple interrupted, figure of eight, sama continuous. Ya, tiga itu yang biasanya ditanya. Kemarin tuh kalau nggak salah ada jahit-jahit juga deh, seingat gua. Ada nggak ya? Oh ada, alveolektomi soalnya kemarin. Ya, yang kemarin alveolektomi. Jadi lu harus benar-benar latihan jahit, latihan masang jarum, ingat ya, latihan masang jarum, masang benang ke jarum, sama latihan masang dan ngelepas blade. Tuh, gue wanti-wanti dari sekarang. Latihan dari sekarang, karena pas lagi OSCE nanti, belum tentu lu dapetnya tuh jarum yang atraumatik. Malah biasanya dikasih yang traumatik. Jadi lu harus pasang benangnya ke jarum sendiri. Ya, latihan dari sekarang. Terus latihan juga yang tadi gue bilang, apa namanya? Masang sama ngelepas blade. Harus pakai needle holder. Jangan pakai tangan kosong. Ingat cara ngelepasnya gimana, cara masangnya gimana. Terus pas lagi masang sama ngelepas, itu blade-nya harus diarahin kemana. Nggak boleh diarahin ke orang. Harus diarahin ke bawah. Ya, harus diarahin ke ininya. Apa sih namanya? Tray-nya. Nggak boleh diarahin ke orang, apalagi diarahin ke penguji. Pas lagi ngelepas, lepas tuh blade nancep ke mata pengujinya. Auto nggak lulus lo itu. Ya, jangan sampai. Sama satu lagi, jangan sampai jatoin barang, gue bilang. Jangan sampai jatoin barang. Bisa berkurang nilai lu nanti. Ya, gitu. Oke, nah ini sekarang gue mau jelasin komplikasi pasca ekstraksi. Jadi, tiga ini adalah komplikasi pasca ekstraksi yang paling sering terjadi. Pertama, perdarahan. Perdarahan itu ada tiga jenis. Ada perdarahan arteri, ada perdarahan vena, ada perdarahan kapiler. Nah, bedanya apa? Kalau perdarahan kapiler, itu dia karakteristiknya dia merembes. Jadi awalnya bentuknya titik, 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 terus nanti jadi satu, terus dia ngerembes keluar. Nah, itu tipenya kapiler. Ya, Ludep 5 menit, 10 menit, kalau nggak ada kelainan sistemik, berhenti sendiri itu. Ya. Yang kedua, ada jenis perdarahan vena. Kalau perdarahan vena, itu dia ngalir, bukan ngerembus. Bukan ngerembes, bener-bener ngalir kayak ngalir ya, kayak air ngalir. Kalau arteri, itu dia memancar ya. Kalau arteri memancar. Lu pernah lihat ini kan sembelihan ya? Lu pernah lihat kurban pas lagi digorok lehernya, sur keluarnya kayak pipa bocor. Itu perdarahan arteri itu ngocornya kayak gitu. Meskipun arteri yang kena tuh arteri yang kecil, dari lukanya lu bisa lihat dia ada pulsasinya gitu. Jadi dia ngikutin detak jantung pasien. Keluar muncratnya tuh ngikutin detak jantung pasien. Gue pernah beberapa kali ketemu perdarahan arteri ya. Nah, kalau perdarahan arteri ini nggak bisa cuma di dep doang karena tekanannya terlalu besar. Lu harus ligasi arteri yang ada, lu jepit, lu ikat. Kalau enggak dia mancar terus. Lu dep yang ada tampon lu basah terus
karena tekanannya lebih tinggi daripada blood clot yang terbentuk gitu. Nah, ngomong-ngomongin tentang apa namanya mekanisme pembekuan darah itu nanti gue bahas di oral biologi ya tentang faktor-faktornya. Faktor intrinsik ada apa aja, ekstrinsik ada apa aja, terus nanti dia bakal gabung-gabung jadi faktor apa segala macam di oral biologi. Nah, intinya kalau nanti lu ada bleeding karena kita tindakannya itu sebatas ya paling perdarahannya perdarahan kapiler gitu ya, habis pencabutan atau habis tindakan bedah minor lain intraoral, biasanya itu kapiler. Kalau misalnya lu sampai kena arteri atau kena vena, berarti teknik lu yang salah, ya. Nah, kalau untuk perdarahan, prinsipnya pertama, tekan dulu lukanya pakai tampon. Tekan tuh bukan lu taruh tampon terus pasien suruh gigit ya, bukan. Tekan tampon itu lu taruh tamponnya di atas luka, lu benar-benar kasih penekanan, kasih tekanan, ya. Kasih tekanan ya tunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau dia emang nggak ada kelainan pembekuan darah, dia pasti berhenti sendiri, ya, gitu. Yang kedua, ada namanya kalau misalnya lu udah ditekan nggak bisa, masih ngocor terus, masukin spongostan, ya. Lu masukin spongostan ke soketnya atau lu masukin ke lukanya, udah kayak gitu, lu tekan lagi. Nah, kalau misal lu tekan lagi masih ngocor juga, masukin spongostan, langsung jahit pakai teknik figure of eight. Ya, pakai teknik figure of eight. Kalau masih nggak bisa juga dari soketnya masih ngocor, alternatifnya lu pakai bone wax. Ya, alternatifnya pakai bone wax. Nanti lu bongkar lagi figure of eight-nya, udah kayak gitu masukin lagi spongostan, jejelin ke dalam, langsung tutup atasnya pakai bone wax. Baru jahit pakai figure of eight. Ya, gitu. Tapi si bone wax ini nggak bisa diserap sama tubuh. Jadi nanti ketika udah eh, ya sekitar seminggu lah darahnya udah berhenti, lu buka lagi lukanya, lu korek tuh si bone wax-nya lu bersihin lagi. Ya, karena dia nggak bisa diserap sama tubuh. Itu kalau bleedingnya ada di soket. Ya. Nah, kalau misalnya bleedingnya itu ada di tangan atau di kaki atau di bagian tubuh lainnya, biasanya sih yang paling sering luka tuh tangan ya. Jadi misalnya lu nanti kerja internship atau kerja di klinik, ada anak yang jatuh, ada bleeding di tangannya, lumayan rame bleedingnya, sama, kita tekan dulu pakai tampon. Tapi ingat ya, lo harus pakai alat pelindung diri. Nggak boleh tiba-tiba di jalan ada yang berdarah, oh pakai tangan langsung lo tutupin. Jangan. Lo kagak tahu si pasiennya sakit apa. Ya, yang ada lo nanti ketularan sakit. Lo pakai glove dulu, lo ambil tampon, ya, atau ambil kasa steril, tutup, tekan. Lo tekan, bener-bener tekan. Misalnya masih ngerembes aja nih bang, udah ditekan, pakai torniket. Jangan pakai torniket dulu. Elevasi dulu, ya. Elevasi lukanya. Misalnya lukanya di tangan nih, di ujung jari, jarinya putus gitu. Ya udah, ditekan masih ngerembes. Sambil lo tekan, tangan pasiennya diangkat. Harus lebih tinggi daripada jantung, ya. Biar nanti kan darah kan susah naik ke atas gitu kan. Di elevasi. Elevasi bagian yang luka, ya. Nah, terus kalau misalnya di elevasi tetap nggak bisa juga, ini butuh keterampilan khusus kalau untuk yang ini. Lo harus tahu arteri atau vena utama yang memvaskularisasi daerah tersebut. Lu cari kira-kira arteri atau vena, lu kan bisa identifikasi tuh ya. Oh ini perdarahannya arteri nih. Oh berarti lu harus cari arteri utamanya apa. Lu tekan arterinya. Atau yang kita sebut dengan point of pressure. Ya. Atau misal lu cari, oh ini kayaknya venanya vena ini nih. Lu tekan venanya. Gitu. Kalau misalnya penekanan, elevasi, tekan tampon itu nggak bisa sama sekali, baru lu putuskan untuk lakukan pembuatan torniket atau lu pasang torniket.
Tourniquet tuh kalau lu ambil darah, itu kan lengan lu suka di ini kan, diikat pakai kayak karet gitu kan. Nah, itu namanya tourniquet. Misalnya gue nggak punya bang tourniquet, yang ada apa di situ? Kalau misalnya ada alat tensi, tensi darah yang manual, pakai aja. Terus lu pompa si mansetnya. Itu dia bisa jadi tourniquet juga. Nggak ada juga bang, gue di jalan. Lu cari kain, lu cari kayu. Lu ikat di pangkal lukanya, ikat bikin simpul satu kali, terus taruh kayu itu di atas simpulnya. Terus lu ikat lagi dua, bikin simpul dua, terus kayunya lu puter searah jarum jam. Nah, itu kalau bikin tourniquet manual, ya. Misalnya lu yang suka naik-naik gunung, terus tiba-tiba ada pasien yang bleeding, lu bisa tuh bikin tourniquet dari itu. Dari kain, lu ikat satu kali simpul, atasnya dikasih kayu atau batang yang keras, ikat dua kali simpul, baru lu puter, gitu. Udah. Terakhir, kalau misalnya nggak bisa juga, kalau settingan di rumah sakit, lu bisa lakukan ligasi arteri atau ligasi vena. Cari aja tuh arteri sama vena mana nih yang kepotong. Jepit pakai hemostat, ikat, beres. Ya, itu tata laksana kalau bleeding. Ya, sama jangan lupa kalau bleeding tetap harus lu pantau ininya, tanda-tanda vitalnya. Jangan sampai lu nggak lu fokus sama bleedingnya tapi tanda vitalnya lu nggak lihat. Udah ada tanda-tanda shock hipovolemik, wah bahaya tuh. Ya, itu tata laksana untuk bleeding. Nah, berikutnya yang sering lagi adalah dry socket, ya. Dry socket pasca ekstraksi itu. Nah, dry socket itu nama lainnya alveolar osteitis, bukan osteitis aja ya. Karena kalau osteitis aja tuh banyak. Osteitis condensing juga osteitis. Sclerosing osteitis juga osteitis. Ya. Jadi nama lainnya dry socket itu alveolar osteitis. Atau nama lainnya alveolitis. Ya, nama lainnya alveolitis. Nah, biasanya si alveolitis ini dia gara-gara apa namanya? Gara-gara terjadi fibrinolisis. Jadi si gumpalan darah yang ada di luka soketnya itu pecah. Yang harusnya dia jadi sel-sel baru, nggak bisa. Karena gumpalan darahnya pecah. Gitu. Biasanya gara-gara pasiennya suka kumur-kumur terlalu keras. Mainin lukanya pakai lidah. Gumpalannya jadi hilang. Darah di dalam kapilernya udah nutup, di soketnya harusnya ada gumpalan darah yang isinya banyak growth factor, tapi hilang, nggak ada darah lagi. Ya udah, jadinya terbentuklah dry socket, ya. Sakit banget. Gue kan nyabut, gue kan nyabut 38, 37 gue sendiri. Jadi 37 gue tuh dulu ada karies mencapai pulpa, udah pulpitis irreversible, gue ke klinik residen di kampus gue. Udah di open access segala macem, tapi gue nggak balik-balik karena gue waktu itu udah putaran luar, gue ke rumah sakit lain kan, terus udahlah ntar aja gitu. Akhirnya nggak pernah gue lanjutin perawatannya, patah giginya. Terus gue bilang udahlah, males gue dilanjutin PSA lagi, nih pasti harus dipasak dulu segala macam ribet. Gue cabutlah sendiri, gue anestesi, blok sendiri segala macam. Itu baru keluar tuh 1 jam apa 1 jam setengah ya, karena posisinya nggak ergonomis, gue ngerjain sendiri gitu kan. Udah kayak gitu anestesi, dia tuh waktu itu lagi sakit-sakitnya banget, jadi gue anestesi sampai 4 ampul 5 ampul tuh masih sakit gitu. Ya udah baal sih, tapi pas digerakin dikit aduh sakit gitu kan. Akhirnya gue paksa, gue kuatin, gue pasang forcepsnya, pok aja keluar. Nah udah nih beres, udah beres. Tapi 3 hari kemudian kok nyut-nyutan banget ini. Padahal gue udah minum antibiotik kan, udah antibiotik, antiinflamasi segala macam. Akhirnya gue datanglah ke klinik spesialis bedah mulut. Ini dicabut sama siapa? Kata dia gitu. Cabutnya emang lama banget. Iya dok, cabutnya lama banget, 1,5 jam. Wih,
Emang kasusnya susah? Enggak dok, masih ada mahkotanya. Dicabut sama siapa? Sama dokter siapa? Enggak dok, sama saya sendiri. Gila lu ya, dikit. Ada aja. Gila lu, nyebut-nyebut sendiri. Kurang kerjaan apa gimana lu? Ya pengen coba aja dok, gue bilang gitu. Udah kayak gitu akhirnya sama dokternya cuma dilakukan ini doang. Cari gara-gara bener. Cuma di debridement doang. Jadi nggak dibikin perdarahan baru. Karena berdasarkan konsensusnya yang terbaru, dry socket itu nggak dibikin perdarahan baru. Jadi sama dokternya cuma dikasih anestesi, udah di anestesi, ya udah diirigasi, di spooling sambil diambil tuh jaringan-jaringan nekrotiknya. Gue disuruh gigit apa namanya tampon, tampon yang udah dikasih eugenol ya. Udah kayak gitu, udah selesai. Gue dikasih antibiotik, antibiotiknya yang kenceng. Udah kayak gitu dikasih arkoksia, udah beres. Seminggu kemudian udah ketutup sempurna. Ya, itu kalau dry socket ya. Biasanya gara-gara ngunyahnya apa namanya kumur-kumurnya terlalu keras. Nah, berikutnya komplikasi pasca ekstraksi yang lain itu namanya parestesi. Gue inget banget soalnya gue nge-OD temen gue sendiri sampai sekarang setengah lidahnya parestesi. Tuh orang sekarang udah di Boston. Apa namanya? Sahabat gue sendiri anak FKG juga gitu. Nah, parestesi itu gejala ya. Parestesi itu gejala, bukan diagnosis. Nah, diagnosisnya itu ada tiga nih. Berdasarkan udah sejauh mana kerusakannya. Ini cedera saraf berdasarkan klasifikasi Sheldon. Ya, aku odon di Jakarta sama SPBM juga parestesi bang, tapi lidah gerak tapi nggak bisa ngerasain. Ih sama kayak teman gua, sama kayak teman gue yang gue odontektomi. Dia bilang sampai sekarang, gara-gara lu, lidah gua sebelah kanan, sebelah kiri, kagak bisa ngerasain apa-apa. Disentuh kerasa, panas dingin kerasa, cuma ya udah, pengecapannya aja yang hilang. Gue bilang, ih thank you lo ya, gitu. Gitu. Nah, jadi berdasarkan klasifikasinya Sheldon, anjay, mantap 5 sensasi 7 rasa. Jadi berdasarkan klasifikasinya Sheldon, itu ada tiga nih cedera saraf. Dari yang paling ringan namanya neuropraksia. Neuropraksia. Kalau neuropraksia ini, dia gangguannya cuma sensorik doang. Dia cuma ada rasa kebas-kebas doang. Atau dia nggak bisa ngerasain rasa-rasa doang. Ya, tapi dia cuma sampai 2 bulan doang. Dia sembuh sendiri. Setelah 2 bulan, fungsi sensoriknya akan kembali seperti normal lagi. Itu kalau neuropraksia. Berikutnya, ada namanya aksonotmesis. Aksonotmesis. Nah, kalau si aksonotmesis ini, bagian dalam dari sarafnya atau aksonnya itu udah putus, ya. Tapi aksonnya doang yang putus. Yang luarnya kagak putus, ya. Endoneuriumnya masih intak, epineureumnya masih intak, ya. Jadi cuma dalamnya doang yang putus. Namanya aksonotmesis. Nah, gejalanya kalau aksonotmesis itu cuma sensoriknya doang yang keganggu. Tapi gangguannya ini sudah lebih dari 2 bulan. Jadi patokannya gitu ya. Kalau belum 2 bulan, sensorik doang berarti neuropraksia. Tapi kalau udah lebih dari 2 bulan, berarti aksonotmesis. Ya. Yang terakhir yang paling parah itu kalau yang terganggunya tuh udah sensorik dan motorik. Lidahnya nggak bisa gerak tuh sebelah. Nah, itu berarti disebutnya neurotmesis. Jadi itu udah bener-bener sesaraf-sarafnya itu udah putus. Nah, kalau yang si apa namanya neurotmesis ini udah nggak bisa pakai perawatan konservatif lagi. Nggak bisa cuma lu dikasih obat doang, tapi lu harus bedah microneurosurgery. Harus disambungin lagi secara bedah saraf yang putusnya. Makanya kalau udah kayak gitu harus rujuknya spesialis bedah saraf. Ya, itu kalau parestesi. Nah, berikutnya ini yang sering ditanya juga nih. Oroantral komunikasi sama oroantral fistula.
Ya, oroantral communication sama oroantral fistula. Coba gua tanya, yang membedakan kalau secara waktunya mana yang terbentuknya itu kurang dari 24 jam? OAC, betul. Kalau misalnya yang terbentuknya tuh lebih dari 24 jam, OAF ya. Jadi lu bisa tahu nih, orang habis dicabut, kumur-kumur keluar air dari hidung. Berarti OAC apa OAF? Habis dicabut baru hari itu cepret, pas kumur langsung keluar dari hidung airnya. OAC, betul ya. Nah, bedanya lagi selain waktu terbentuknya, kalau OAC ini belum ada tuh di salurannya. Epitelialisasi itu belum ada. Jadi baru tembus doang antara rongga mulut sama rongga sinus. Makanya kalau OAC itu sebenarnya masih bisa sembuh spontan, tergantung besarnya ya. Tapi kalau OAF, di saluran fistulanya itu, yang menghubungkan antara sinus maksilaris sama rongga mulut, itu udah dilapisin sama epitel. Jadi dia nggak akan bisa sembuh spontan. Nah, nanti gua kasih tahu perawatannya apa. Untuk ngetesnya, makanya untuk gigi-gigi posterior atas, ya, makanya kalau di kampus gue dulu, lo mau cabut apapun, lo harus punya foto ronsen dulu. Kenapa? Kita nggak tahu di akar ada apa, kita nggak tahu di dekat situ ada struktur anatomis apa. Untuk mengurangi kemungkinan komplikasi, kita foto ronsen, gitu. Ya, nggak boleh gue ACC, misalnya indikasi, dok saya mau ekstraksi. Gigi berapa? Gigi 46, udah goyang derajat 3 kok dok. Nggak pakai foto ronsen? Nggak boleh. Ya, jadi ingat, sebisa mungkin kalau ada foto ronsen, foto dulu. Ya, nah, tes yang bisa lo lakukan setelah cabut gigi posterior atas terutama untuk memastikan nih pasiennya ada OAC nggak nih habis gue cabut. Ada namanya tes falsafa. Ya, tes falsafa atau kita sebutnya nose blowing test. Jadi caranya, si pasien nanti lu tutup hidungnya, ya, tutup hidungnya, terus instruksiin pasiennya suruh buka mulut, terus pasiennya disuruh menghembuskan nafas melalui hidung yang tertutup, kayak mau buang ingus, ya. Ayo Pak, keluarin angin dari hidung ya, tapi mulutnya tetap kebuka, kayak mau buang ingus. Nah, sambil kayak gitu, lu lihat soketnya gimana? Ada gelembung-gelembung darah atau muncrat darah nggak? Kalau pas lagi dia menghembuskan nafas lewat hidung yang tertutup, keluar gelembung-gelembung atau keluar apa tuh namanya, kabut-kabut, embun, embun di ininya, di kaca mulutnya, atau keluar darah muncrat begitu, berarti tes falsafanya positif, nose blowing testnya positif, ya, berarti udah ada OAC. Terus kalau OAF gimana bang? Kan kalau OAF kan udah lama. Nah, yang lu lihat adalah embunnya, berkabut nggak tuh kaca mulutnya setelah dilakukan tes falsafa. Lu taruh si kaca mulut tuh persis di bawah soket yang terbuka, pasiennya suruh kayak buang ingus tadi, terus lu lihat kaca mulutnya berkabut apa enggak. Kalau berkabut, keluar angin dari soketnya, oh berarti ini OAF gitu, ya. Untuk perawatannya, kalau OAC itu tergantung dari diameternya, ya. Kalau kurang dari 2 mili atau mild aja, itu lu cukup kasih spongostan aja, spongostan gigi tampon, ya. Nggak perlu dilakukan penjahitan apapun. Tapi kalau dia diameternya 2 sampai 6 mili, nah ini harus dilakukan aplikasi spongostan sama dijahit figure of eight buat nahan si spongostannya itu biar ada di situ. Karena kalau udah lebih besar nih, udah lebih besar dari sama dengan 2, tiap lu napas, itu angin ada yang keluar dari soket.
Kalau spongostan doang lu taruh situ, spongostannya bisa copot. Makanya harus ditahan pakai figure of eight gitu. Kalau lebih besar lagi, lebih dari 6 mili, tata laksananya sama dengan OAF. Kita rujuk ke spesialis bedah mulut untuk ditutup pakai flap. Bisa pakai buccal flap, bisa pakai pedicle flap, ya, karena dia nggak bisa sembuh spontan, harus ditutup pakai flap, gitu. Jadi OAC yang large atau yang lebih dari 6 itu sama dengan tata laksananya OAF. Kita harus pakai flap, ya, buccal flap atau pedicle flap. Nah, selain itu, mau berapapun lebarnya, OAC atau OAF ini, kita sebisa mungkin kasih nasal dekongestan. Ya, nasal dekongestan itu biar hidungnya nggak mampet. Karena kalau orang hidungnya mampet, orang cenderung bakal ngorek-ngorek hidung, bakal ngebuang ingus, manipulasi rongga hidungnya, yang bisa menyebabkan tekanan di sinusnya tuh tinggi. Ya, kalau tekanan di sinusnya tinggi, jebol lagi nanti. Ya, tambelan yang udah kita masukin tadi bisa jebol lagi. Makanya kita kasih nasal dekongestan supaya saluran nafas yang ada di bagian atas, ya, bagian hidung itu tetap lancar gitu. Paham ya? Itu untuk oral antral communication sama oral antral fistula. Terus Bang, lu tahu dari mana itu lebarnya kurang dari 2 mili, 2 sampai 6 sampai lebih dari 6, Bang? Idealnya kalau lu udah ketahuan nih ada oral antral communication atau oral antral fistula, sebenarnya lu bisa lakukan pemeriksaan CT scan. Anjir, mahal banget. Ya iya, mahal sih. Cuma kan dari situ lu tahu berapa lebarnya. Karena kalau secara klinis, kadang bisa kelihatan, kadang enggak. Gitu. Ya, pakai foto periapikal biasa nggak bisa, Bang? Nggak bisa. Kan dua dimensi. Kalau CT scan, CBCT, itu bisa tiga dimensi. Kelihatan tuh, kira-kira lebarnya berapa mili. Nah, dari situ kita tahu nih, oh, berarti yang harus kita lakukan treatmentnya apa, gitu. Tapi kalau misalnya CT scan nggak ada gimana, Bang? Ya udah, mau nggak mau lu kasih aja dulu spongostan, udah kayak gitu lu jahit figure of eight, ya. Nanti misalnya udah seminggu lu kontrol dia nggak nutup juga, lu rujuk deh ke spesialis bedah mulut, ya. Paham ya? Gitu. Nah, ini gue ngingetin yang kemarin lagi aja. Kalau pasiennya ada riwayat hemodialisis, harus dilakukan tindakan tindakan invasif itu harus dilakukan atau hanya boleh dilakukan 1 hari setelah hemodialisis. Ya, ingat ya, pasien hemodialisis baru boleh dilakukan tindakan pencabutan atau tindakan invasif apapun 1 hari setelah, bukan 1 hari sebelum. Kenapa Bang kok 1 hari setelah? Kenapa nggak 1 hari sebelum? Alasan pertama, orang hemodialisis itu pasti dikasih heparin, pengencer darah, biar darahnya gampang masuk ke mesin hemodialisisnya. Heparin itu sebenarnya harusnya kan berhentinya 3 jam sampai 4 jam sebelum kita lakukan tindakan, minimal. Tapi supaya efek heparinnya keluar semua, efek heparinnya hilang semua, kita tunggu 1 hari. Biar nanti efek heparinnya itu benar-benar minimal banget. Ya, gitu. Terus, yang kedua, orang yang gagal ginjal sampai harus pakai apa namanya hemodialisis, itu kan dia nggak bisa ngebuang sampah metabolisme yang ada di badannya. Nah, kalau kita lakukan sebelum tindakan, kan saat tindakan, kalau misalnya kita lakukan sebelum hemodialisis, pada saat kita kasih tindakan kita anestesi. Pada saat setelah tindakan kita kasih obat. Makin banyak sampah sisa metabolisme di badan pasiennya. Nanti sistemiknya malah tambah parah. Jadi kita lakukan setelah hemodialisis supaya badannya tuh lagi bersih-bersihnya. Jadi kalau kita kasih obat di pasiennya juga, si obat tuh masih nggak menimbulkan efek negatif. Pas lagi badannya bersih, nggak banyak sampah, kita kasih obat nggak apa-apa. Gitu. Makanya alasannya kenapa
Dikasihnya perawatan invasif itu di pasien hemodialisis 1 hari setelah gitu. Nah, di sini dibilang tuh kondisi metabolik asam basa dan kadar elektrolit abnormal telah diatasi. Nah, itu maksudnya. Kalau kebanyakan sampah, metabolik asam basa sama kadar elektrolit di badannya itu lagi nggak seimbang. Lu kasih intervensi yang aneh-aneh sedikit, boh, bisa nanti ada gangguan asam basa di darahnya. Darahnya bisa tambah asam atau darahnya tambah basa gitu. Nanti bisa jadi asidosis atau bisa jadi alkalosis. Nah, untuk menghindari itu pada saat setelah hemodialisis dan 1 hari setelah, ya. Yuk kerjain. Ih, udah mau selesai. Yes. Ayo jawab. Apa kira-kira jawabannya? 18 Bukov. Ya elah, ini mah udah gampang banget ya. Udah nomor sejuta kali. Ayo jawab. Ujung apikal gigi impaksi berada 1 senti dari dasar sinus maksilaris. Ayo, 1 senti. Ingat tadi batasnya berapa? Batasnya berapa? 2 mili. Ya. Kalau dia kurang dari 2 mili, berarti dia SA. Kalau lebih dari sama dengan 2 mili, berarti dia NSA. Ini 1 senti. Kalau 1 senti berarti berapa mili? 10 mili. Berarti, iya, infaksi 18, posisi B, bukoangular NSA. Hati-hati ya. Lihat satuannya. Ini senti, bukan mili. Paham ya? Berikutnya. Nah, ini hati-hati juga nih. Pernyataan mana di bawah ini yang sesuai dengan syarat Rule of Ten? Pelan-pelan. Rule of Ten. Iya, betul. Usia di atas 10 minggu. Ingat ya, usia bukan di atas 10 bulan, bukan di atas 10 tahun. Leukosit harusnya di bawah, ya. Bukan di atas. Kalau di atas, berarti dia lagi ada infeksi. Nggak boleh dioperasi. Kadar hemoglobin di bawah, anemia dong. Anemia nggak boleh. Operasi kan keluarin darah. Yang ada nanti shock hipovolemik pasiennya. Ya, jadi jawabannya usia di atas 10 minggu. Pinter. Berikutnya, bagaimana posisi kepala kondilus? Dia mulutnya nggak bisa menutup sejak semalam. Ini diagnosisnya apa sih? Diagnosisnya nggak bisa nutup mulut gara-gara udah buka mulut gede-gede. Dislokasi sendi temporomandibula. Betul. Dislokasi sendi temporomandibula. Ya. Oke, berarti kalau dislokasi, si kepala kondilnya ini ada di mana? Betul. Di anterior dari eminensia articularis. Ya. Paham ya? Di depan dari eminensia articularis. Atau eminensia articularis itu nama lainnya tuberculum articulare. Ya. Jadi nanti kalau misalnya eminensia articularis ini diganti jadi tuberculum articulare itu sama aja. Jadi bentuknya tuh gini nanti. Kan ini fossa glenoid. Fossa glenoid, terus nanti di sini ada eminensia articularis ceritanya. Nah, ini kepala kondilnya ceritanya. Nih, ini kepala kondilnya. Nah, seharusnya kalau misalnya normalnya, itu kan pada saat kita buka mulut, itu gerakannya rotasi dulu. Ya, dia pada saat kita buka mulut belum maksimal, si kepala kondil itu berotasi di dalam fossa glenoid. Nah, ada di satu titik sebelum dia buka maksimal, gerakannya jadi translasi. Nah, jadi ingat ya, gerakan buka mulut itu fossa glenoid kepala kondilnya rotasi dulu di dalam fossa glenoid. Nanti setelah berotasi, rotasi maksimal, terus pasiennya mau buka maksimal, kepala kondilnya bakal gerakan translasi, meluncur, ngelewatin ini yang namanya tuberculum articularis.
atau yang kita sebut dengan eminensia articularis. Nah, biasanya dislokasi mandibula itu terjadi karena si kepala kondala ini ketahan di sini nih. Nah, si kepala kondala ketahan di sini. Jadi kejepit di sini nih. Dia nggak bisa ngelewatin si eminensia articularisnya lagi. Makanya pasiennya mulutnya kebuka terus. Berarti yang harus kita lakukan apa? Kalau ada dislokasi sendi mandibula ini, apa yang harus kita lakukan? Reposisi. Ingat ya, bukan reduksi, tapi reposisi. Kita reposisi dulu, setelah reposisi baru kita imobilisasi. Besok kita belajar di General Lecture OSCE gimana sih caranya ngereposisi dan mengimobilisasi pakai Barton head bandage. Ya, paham ya? Nanti berarti si kepala kondilnya kalau dia dislokasi letaknya ada di depan eminensia articularis atau di anterior dari tuberculum articulare. Ya, lanjut. Ketawa-ketawa rahangnya nggak nutup. Ngeri. Ya. Nih, di sini pasiennya dibilang didiagnosis Lefort 2. Apa gejala khasnya? Ini mah udah ya. Udah sih nomor sejuta juta 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 kali. Ya. Kita bahas satu-satu. Ya. Floating maxilla. Ingat, namanya floating, semuanya floating. Lefort 1, 2, 3 itu semuanya floating. Ya. Pyramidal fracture. Oke, ini jawabannya ya. Lefort 2 pyramidal fracture. Craniofacial disjunction. Ada yang tahu nggak craniofacial disjunction Lefort berapa? Kranio itu kranium, facial itu tulang muka. Disjunction itu misah. Mukanya benar-benar misah dari kepalanya. Lefort 3, betul. Jadi craniofacial disjunction itu nama lainnya Lefort 3. Ya. Kegoyangan pada tulang mandibula. Ini kan ngomonginnya sepertiga tengah wajah. Ya, berarti nggak ada kaitan sama mandibula. Perdarahan pada maksila. Ayo, perdarahan pada maksila. Buset, ngeri banget muka pisah sama kranium. Perdarahan pada maksila. Nggak spesifik. Ya, kalau misalnya gue bilang, perdarahan di palatum. Nama lainnya apa? Perdarahan di palatum. Nama lainnya. Guerin, ya, Guerin sign. Adanya di mana? Guerin sign adanya di mana? Gerindra. Gerindra mah partai politik. Lefort satu, pinter ya. Jadi ini jawabannya adalah pyramidal fracture. Ih, pinter loh. Nah, nih lagi nih. Hati-hati. Ini yang impaksi 48, berarti bawah. Terus di sini dibilang di dalam ramus. Terus tertinggi di antara cervical dan udah ini mah. Terus kas mesial lebih tinggi daripada kas distal. Lebih tinggi dari kas distal. Ingat, rahang bawah yang dilihat kalau untuk angulasinya, lihat yang rendahnya. Dari situ dong udah ketahuan tuh jawabannya. Dari angulasinya soalnya pilihannya cuma satu. Ya kan? Rahang bawah yang dilihat adalah titik yang rendahnya buat untuk nentuin angulasinya. Di sini dibilang mesialnya lebih tinggi dari distal. Berarti yang lebih rendah adalah distalnya. Say no more. Berarti distoangular ya. Kelas 3 posisi B distoangular. Cakep. Ingat kalau rahang atas, mesioangular distoangularnya dilihat dari titik yang tingginya ya. Kalau yang lebih tingginya distal, oh berarti distoangular. Yang lebih tingginya mesial, oh berarti mesioangular. Kalau rahang atas. Ini juga gampang nih. Ayo, bisa, pasti bisa. Open bite sisi kiri, preaurikular kiri. Hmm, hmm, hmm. Ayo, ingat, kalau untuk fraktur kondil yang dilihat bukan nyari tekannya,
Tapi yang dilihat adalah open bite-nya sisi mana. Berarti fraktur kondilus kanan. Sekarang gue tanya, yang fraktur sebelah kanan, kenapa yang sakit preaurikular kiri nyeri tekannya? Ada yang tahu nggak? Kenapa kira-kira? Yang patah kanan, tapi kenapa yang nyeri tekan sebelah kiri? Karena ada lesi apa disebutnya? Ada lesi apa? Ada yang pernah dengar istilah lesi coup dan counter coup? Lesi coup dan counter coup. Tulisannya coup dan counter coup. Barusan dengar. Jadi gini, ini juga terjadi ya pada cedera concussion di otak ya. Lu bayangin nih ceritanya ini tempurung kepala kita ya. Ceritanya ya, gue gambarnya jelek. Ini ceritanya tempurung kepala kita, terus di dalamnya ini ada otak. Nah, misalnya otaknya ada di sini nih. Ceritanya begini. Kalau misalnya kepalanya terbentur ya, atau nama lainnya kalau selain kup counter kup itu ada namanya lesi akselerasi sama lesi deselerasi ya. Lesi akselerasi dan deselerasi. Misalnya nih, kepalanya ngehantem tembok dengan kecepatan tinggi. Misalnya temboknya ada di sini. Ya, temboknya bukan di agama. Ih, tembok begitu tinggi. Ya, kehantem nih kepalanya, jedar. Ini cerita jidatnya, ya. Ini cerita jidatnya. Lu bayangin, otak yang ada di dalamnya itu kan dia mengalami momentum kan? Mengalami momentum. Dia mengalami momentum ke arah tembok, ke arah depan, ya. Nah, jadi pada saat kepalanya itu ngehantem tembok, tok gitu, si otaknya masih tetap maju ke depan karena dia mengalami momentum. Apa yang terjadi? Nanti si otaknya ini yang bagian depan bakalan ngehantem kranium yang ada di bagian depan. Nah, nanti jadinya begini. Gimana sih gambarnya? Nih, nanti begini, si otaknya bakal pindah ke depan. Ya. Jadi nanti di sisi yang bagian depannya ini, dia bakalan mengalami deselerasi. Atau yang kita sebut dengan lesi kup. Lesi yang berada di sisi tempat terjadinya trauma. Jadi otak yang bagian depan itu bisa rusak gara-gara dia ngerem, mengalami deselerasi, numbuk si dinding kraniumnya. Cuma itu aja? Enggak. Otak yang ada di bagian belakang ini, karena dia mengalami momentum, dia tetap bakalan kedesak atau kedorong maju ke depan. Nih, jadi pada saat nabrak kepalanya ke tembok, bukan otak bagian depan doang yang rusak, yang bagian belakang. Karena dia mengalami akselerasi, dia juga ikut rusak. Nanti dia bonyok ke dalam begini, otak bagian belakangnya. Itu yang disebut dengan lesi akselerasi. Jadi kalau misalnya kepala depan ngantem tembok, otak bagian depannya deselerasi, otak bagian belakangnya akselerasi. Depannya ngerem, tapi belakangnya tetap maju. Sama kayak kita nyetir mobil. Kalau ngerem mendadak, badan kita kan kedorong ke depan kan? Nah, karena badan kita masih mengalami momentum. Gitu. Itu disebutnya lesi akselerasi dan deselerasi. Sama juga kalau di sendi rahang kita. Misalnya di pasien ini, dia ditonjok nih, jedar, ditonjok dari sebelah kanan. Tek. Yang di sebelah kanan dia patah. Yang di sebelah kiri, rahang pada saat ditonjok, ini rahangnya bergerak ke kiri dengan kecepatan tinggi. Makanya sendi yang di sebelah kiri juga mengalami trauma, tapi nggak sampai patah. Makanya pada saat ditekan, sebelah kirinya juga ada sakitnya. Berarti lesi kupnya itu ada di sebelah kanan yang patah, lesi counter kupnya ada di sebelah kiri. Gitu. Ya.
Itu yang disebut lesi akselerasi dan deselerasi. Makanya lu nggak bisa menentukan, oh yang sakit sebelah kanan, berarti kanannya dong yang fraktur. Belum tentu. Karena bisa bisa terjadi lesi, deselerasi, dan akselerasi ini. Gitu. Kita tetap lihatnya dari open bite-nya. Open bite-nya sisi kiri, oh berarti frakturnya sebelah kanan. Paham ya? Gitu ceritanya. Ah, gampang. Nih, gigi satu-satu. Dia mau cabut gigi satu-satu. Kemarin gue udah sebutin tuh. Vein anestesi ekstraksi. Vein anestesi ekstraksi semua dari kanan. Berarti kalau anterior berarti? Terus ini gigi atas. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah kalau anterior atas bawah itu dari depan kanan. Berarti posisi jam 6 sampai 8. Karena rahang atas berarti kita pakainya pinch grasp ya. Posisi 6 sampai 8 pinch grasp. Berikutnya. Gampang ini. Gampil. Uh. Ayo. Di sini pasiennya ada infektif endokarditis. Kalau ada infektif endokarditis, nggak perlu kita rujuk dulu ke spesialis jantung. Bisa kita langsung lakukan tindakan, tapi ada syaratnya. 30-60 menit sebelum tindakan kita lakukan pemberian antibiotik profilaksis. Apa yang dikasih? Hati-hati bacanya sayang, pelan-pelan. Di sini dia bilang alergi penisilin. Kalau alergi penisilin boleh dikasih amoksisilin? Oh, tentu saja tidak, ya. Nah, hati-hati, ya. Berarti yang kita kasih adalah clindamycin 600 mg 1 jam sebelum perawatan. Ingat ya, tabel yang pernah gua kasih itu apalin. Karena bisa aja yang ditanya bukan lini pertamanya. Yang ditanya adalah kalau dia ada alergi nggak bisa minum per oral, kalau dia alergi tetap bisa minum per oral, atau dia, nah itu yang gue bilang, ya. Dia nggak ada alergi, tapi nggak bisa minum per oral. Nah, gitu. Ya. Ini jawabannya clindamycin 600 mg 1 jam sebelum perawatan. Lanjut. Apa tipe fraktur? Udah ini mah gampang lah. Hanya melibatkan satu korteks, senomor sejuta juta 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 kali 1 juta miliar miliar triliun. Iya, betul. Jawabannya adalah green stick fracture ya. Coba yang tadi gue bilang apa? Kalau garis frakturnya lebih dari satu, tapi perpotongan garis frakturnya di luar tulang, namanya fraktur apa? Fraktur apa kalau lebih dari satu, tapi perpotongannya di luar tulang? Segmental, betul. Kalau misalnya dia perpotongannya di dalam tulang, perpotongannya di dalam tulang, comminuted, betul. Kalau misalnya kulitnya atau mukosanya terbuka, open atau nama lainnya apa? Compound fracture, betul. Kalau yang dia bergerak fragmennya gara-gara ketarik otot, dia nggak kekunci.